Haleluya, shalom semuanya. Dalam Pray From Home kita sama-sama mau bersyukur, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih dahulu kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus, malam ini kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk menyambut firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan kami, firman-Mu adalah pengharapan kami, firman-Mu adalah petunjuk kami, dan firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Terima kasih Tuhan bersabda buat kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, malam ini saya akan sharing tentang dahsyatnya pengharapan. Setiap orang ada yang memiliki pengharapan. Ada orang juga yang putus pengharapan. Orang yang hidup harusnya punya pengharapan. Orang hidup yang benar-benar hidup ialah orang yang berpengharapan. Tetapi banyak orang mati walau ia masih hidup karena ia putus pengharapan. Pengkhotbah 9 ayat 4. Mari kita buka Pengkhotbah 9 ayat 4 dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Dikatakan anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ini artinya sangat penting bahwa sesuatu yang hidup lebih baik daripada yang mati. Dan hal pertama yang kita pelajari adalah orang hidup harus berpengharapan. Bukan perlu, tetapi harus. Jadi, kalau kita sadar kita hidup, kita harus punya pengharapan. Pengharapan yang kuat. Dan Roma 5 ayat 4 sampai yang kelima. Roma 5 ayat 4 sampai yang kelima. Dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau kita sudah menikmati Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka seharusnya kita punya pengharapan. Dan pengharapan itu dihasilkan dari setiap hal yang menguji kehidupan kita, baik dari kesengsaraan yang menimbulkan ketekunan, yang menimbulkan tahan uji, lahirlah pengharapan. Nah, kekasih Tuhan, sekali lagi saya akan baca dari Pengkhotbah 9 ayat yang keempat. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup? Siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Singa badannya besar, garang, raja hutan. Tapi kalau mati, tidak ada gunanya. Tapi kalau dia masih hidup, jangankan kita mendekat. Dari jauh aja kita mungkin sudah ketakutan karena badan yang besar. Tapi bayangkan dengan anjing yang kecil, yang imut-imut, yang kelihatannya lucu. Namun, kalau anjing itu hidup, dia punya pengharapan. Sekalipun anjing itu kecil, kalau dia menggonggong, bisa membuat anjing yang badannya lebih besar lari. Anjing yang kecil, kalau dia menggonggong, bisa buat orang lari tunggang langgang. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita perhatikan dalam diri kita masing-masing. Jangan sampai kita mati selagi hidup. Jangan sampai kita mati selagi kita hidup. Kita kelihatannya hidup tapi mati karena tidak punya pengharapan. Jadikan hidup kita semakin berdampak buat sekeliling kita. Makin bersinar, makin berdampak. Setiap orang yang melihat kita, mereka melihat energi yang kita miliki. Karena mereka melihat kita orang yang energik. Ketika orang melihat kita, mereka melihat semangat kita. Karena mereka melihat bahwa di dalam diri kita ada kehidupan. Ada banyak orang hari ini mati sekalipun dia hidup karena dia sudah putus asa.
Perkataannya perkataan yang pahit, perkataan yang kecut, perkataan kekecewaan, perkataan kepahitan, perkataan kekalahan, perkataan ketakutan, perkataan kematian, perkataan yang keluar selalu negatif. Tetapi orang yang punya pengharapan, perkataannya adalah perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, perkataan yang menghiburkan. Kekasih Tuhan, dalam segala keadaan, tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tetap miliki pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan selalu menguatkan dan menghiburkan kita. Oleh sebab itu berpengharapanlah di dalam Tuhan. Miliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Pengharapan itu seperti jangkar yang dibuang ke dasar laut, yang menyangkut ke batu karang. Dan kita punya batu karang yang teguh namanya Yesus Kristus. Dan mari kita belajar makin hari makin percaya, makin mengandalkan Tuhan. Badai boleh terjadi, tetapi ketika kapal membongkar jangkar dan jangkar itu turun ke laut mengenai batu karang, maka kapal itu tidak akan goyah. Karena dari berbagai sisi jangkar itu diturunkan. Kekasih Tuhan, taruhkan pengharapanmu di dalam Tuhan Yesus, maka engkau tidak akan goyah. Yang kedua, pengharapan itu menular. Roma 8 ayat yang ke-37. Sekali lagi, Roma 8 ayat yang ke-37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi saya bacakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sadari kalau Tuhan sudah mengasihi kita, Yesus Kristus sudah mengasihi kita, Yesus Kristus sudah menerima kita apa adanya, dan Tuhan mau empowering kita, memberikan kuasanya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita belajar memiliki sikap dan mental pejuang dan pemenang. Sikap pejuang, mental pejuang, sikap pemenang, mental pemenang, yaitu pahlawan. Saudara, sekalipun badan kita kecil, sekalipun mungkin pekerjaan kita dianggap kecil, tetapi kalau kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, punya sikap dan mentalitas pejuang dan pemenang, maka kita adalah lebih daripada seorang pahlawan yang gagah perkasa. Pahlawan bukan berarti harus mengalahkan orang lain, bukan harus berjuang dengan senjata berat, tetapi kita punya senjata yang luar biasa, perlengkapan senjata Allah yang kita bisa pakai setiap hari. Dan kekasih Tuhan, seorang pejuang dan pemenang tidak mudah menyerah. Seorang pejuang dan pemenang tidak mudah menyerah. Dia mau melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Sekalipun tugas dan tanggung jawabnya kecil, dianggap sepele, dianggap remeh. Ketika dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sikap dan mentalitas pejuang dan pemenang, maka kegigihannya, keuletannya dapat menginspirasi orang lain dan dapat menularkan pengharapan yang ada di dalam dirinya kepada orang lain. Lihatlah orang-orang yang setia dalam hal yang kecil, dia akan diberi kepercayaan kepada hal-hal yang besar. Kalau Tuhan yang promosikan, kalau Tuhan yang angkat, tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkan, tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan. Seorang pejuang dan pemenang tidak mudah menyerah, namun orang yang menyerah adalah orang yang kurang gigih. Orang yang kurang gigih berjuang sehingga ia tidak mengalami kemenangan. Jangan mudah menyerah. Jangan sampai kita kurang ulet, kurang gigih berjuang sehingga kita yang seharusnya mengalami kemenangan akhirnya tidak meraih kemenangan. Sekecil apapun pengharapan yang kita miliki adalah seperti lilin kecil di tengah kegelapan. Perhatikan baik-baik, lilin kecil yang nyala di tengah kegelapan, dia dapat menerangi kegelapan di sekitarnya. Kehidupan kita pun sama. Pengharapan itu seperti lilin kecil di tengah kegelapan. Dan hari-hari ini ketika bangsa Yahudi merayakan Hanukkah, sebuah peristiwa mujizat, sebuah peristiwa lilin demi lilin dinyalakan dan menghasilkan lilin yang makin hari makin terang. Saudara yang dikasih Tuhan,
biarlah hidup kita bersinar makin terang, bersinar makin terang, menerangi orang-orang di sekitar kita lewat perkara-perkara kecil yang kita lakukan dengan setia, lewat perkara-perkara remeh yang dianggap orang remeh, tetapi kita lakukan dengan penuh syukur, penuh sukacita, penuh tanggung jawab, penuh semangat. Dan lihatlah, orang yang hidup seperti ini memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Akhir kata, jadilah kuat, tangguh, ulet, berpengharapan di dalam Tuhan. Dan biarlah hidup kita menjadi inspirasi dan motivasi buat orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami menyadari orang hidup harus punya pengharapan. Kami juga menyadari bahwa pengharapan yang kami miliki dapat menular kepada orang di sekitar kami. Malam ini kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Waktu kami mendengar firman-Mu, kami mau belajar melakukannya. Kami sadar bahwa setiap pekerjaan, pelayanan, tanggung jawab yang kami miliki seringkali dianggap remeh, dianggap kecil. Namun kami mau pegang dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka semua yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil, beruntung, berlipat ganda, berkemenangan, berkelimpahan, dan menjadi berkat buat orang lain. Malam ini ya Tuhan, kami juga berdoa bersama saudara-saudari kami yang sedang berdoa bersama-sama dengan kami, yang mengikuti program Pray From Home ini. Kami berdoa ya Tuhan, ketika mereka bekerja bersama-sama dengan pemimpinnya, dengan anak buahnya, dengan karyawan, dengan orang-orang yang mengelola pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada, ketika mereka benar-benar menjalankan dengan penuh syukur, penuh sukacita. Dan kami berdoa ya Tuhan, ketika mereka juga melakukan protokol kesehatan, Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan pertolongan. Bahkan di bulan Desember ini, Tuhan menyatakan pelipat gandaan yang luar biasa buat setiap orang yang setia, buat setiap orang yang mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami berdoa, biarlah pembelaanmu sungguh nyata ada. Orang yang benar-benar beribadah kepada Tuhan dengan orang yang main-main ibadahnya, Tuhan bedakan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang sakit, yang ada di Singapura. Ama Maria, Tuhan menyembuhkan, memulihkannya, sehingga Ama Maria bisa pulang dari rumah sakit. Dan kami juga berdoa buat saudaraku Lukas, Tuhan yang ada di Surabaya, biar Tuhan sembuhkan dari pneumonia. Dan kami juga berdoa buat Pak Selamat yang ada di Jajak, Tuhan menyembuhkan sakit stroke-nya. Terima kasih Tuhan. Ada kekasih-kekasih Tuhan yang lain yang hari-hari ini sedang karantina mandiri di rumah-rumah mereka, yang hari-hari ini sedang mengalami sakit. Ada yang demam, ada yang sakit tipes, sakit demam berdarah, ada yang sedang mengalami sakit di jantungnya, di paru-parunya, di kepala. Tuhan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa buat Pak Daud yang ada di Surabaya, Tuhan menyembuhkan dari diabetes, juga sakit yang ada di penglihatannya. Tuhan menjamah mereka semua di dalam nama Yesus. Demikian pula para kekasih Tuhan yang lain yang sedang mengalami sakit. Dari ujung kepala sampai kaki, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa negeri Indonesia yang hari-hari ini sedang mempersiapkan vaksin COVID-19 untuk dibagikan secara gratis. Terima kasih ya Tuhan, negeri ini sudah diberkati Tuhan luar biasa, sehingga dana untuk membeli vaksin COVID-19 sudah tersedia. Dan kami berdoa, distribusi dari pusat sampai ke daerah akan berlangsung dengan merata, dan dengan sistem yang sangat bagus, semuanya tertata rapi dengan disiplin yang tinggi dari semua tenaga kesehatan yang melayani vaksinasi COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah mulai bulan Desember ini terjadi vaksinasi COVID-19 dari tenaga kesehatan sampai semua rakyat dapat mengalaminya secara bertahap. Terima kasih Tuhan. Biarlah hikmat-Mu, otoritas-Mu ada pada Presiden kami Jokowi,
wibawa Tuhan ada padanya, sehingga ketika ia memimpin negeri ini, damai sejahtera, perlindungan Tuhan sungguh nyata ada buat negeri Indonesia, dan pemulihan ekonomi segera terjadi buat negeri Indonesia. Kami berdoa aparat militer yang ada, TNI dan Polri, biarlah mereka dapat menjaga negeri Indonesia dengan tertib, aman, damai, dan lewat pelayanan mereka, rakyat merasa tenang, tentram. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah para kekasih Tuhan yang hari-hari ini merayakan Natal, dapat merayakan Natal dengan penuh syukur, penuh sukacita di tengah-tengah situasi kondisi yang kurang baik. Tetapi kami percaya makna merayakan Natal sungguh luar biasa. Yesus lahir dalam kondisi dan situasi yang sangat sederhana. Dan oleh sebab itu biarlah kami juga merayakan dengan sederhana namun bermakna. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat para hamba Tuhan yang hari ini mempersiapkan diri untuk pelayanan Natal. Tuhan mengurapi, memberkati mereka. Kami bersyukur, kami berdoa, dan sebentar kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan berkat-Mu, rahmat-Mu, dan segala yang terbaik dari Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur, kami berdoa, sama-sama katakan amin. Tetap bersyukur, tetap bersukacita, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.